Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'il mursalin ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Buku ini adalah buku ringkasan dari buku Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin, buku karya Imam Al-Ghazali yang hidup di sekitar abad ke-5 dan ke-6 Islam. Buku itu menjadi buku yang sangat banyak dibaca, disarah, bahkan banyak yang menjadikan intisari-intisarinya. Maka buku yang kita baca sekarang ini di antara buku yang menjadikan buku Ihya Ulumuddin intisarinya ini. Jadi kalau kita bilang buku Ihya Ulumuddin isinya gimana sih, Ustaz? Ini sama, cuman ada beberapa hadis tapi secara bab, secara pembahasan hampir mirip dengan Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin, iya, Ihya Ulumuddin itu secara hadis banyak yang palsu, tapi secara susunan dan motivasi dan memberikan kesucian jiwa banyak yang mengambil faedah. Jadi karena buku itu tidak mungkin ditinggalkan faedahnya, diambillah intisari, dibawakan hadis-hadis yang sahih. Jadi intisari ini sebenarnya bukan hanya mengintisarikan, tetapi memberikan faedah-faedah hadis-hadis yang sahih. Yang dhaif nggak dipakai, jadi lebih bermanfaat. Sekarang kita bahas babu fi qiyamul lail wa fadlih, bab tentang sholat malam dan keutamaannya. Sholat malam ini adalah amalan orang-orang penghuni surga. Salat malam adalah bukti kecintaan kepada Allah. Salat malam adalah tempat maqam mahmud, orang yang akan diberikan kedudukan di sisi Allah. Salat malam bukti kejujuran bahwasannya Allah yang dia ibadahi. Karena nggak ada yang lain dia bangun, nggak ada yang lain yang tahu kecuali dia bangun karena Allah. Maka dari itu salat malam itu akan menguatkan jiwa seorang mukmin. Kamu punya masalah apa saja, kalau kamu salat malam, Allah kuatkan jiwamu. Loh, kuatkan jiwa berarti masalah selesai, Ustaz? Belum tentu. Loh, apa bedanya kuatkan jiwa dengan masalah selesai? Beda, jelas dong. Kadang-kadang nih kita, ya Allah, aku punya masalah, selesaikan masalahku. Kita fokus selesaikan, seolah-olah masalah nggak selesai. Tapi kita nggak ngerti, kita nggak merasa bahwasannya ketika Allah lapangkan dan kuatkan jiwa kita menghadapi masalah tersebut, berarti pertolongan Allah telah datang. Bagaimana pertolongan ini bisa datang? Kau bangun di malam hari, kau angkat tanganmu, kau sujud kepada Allah, kau mengadu kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di sepertiga malam terakhir, barang siapa yang minta kepadaku, aku akan kabulkan. Ya, jadi sholat malam ini amalan yang utama. Sekarang akan kita bahas keutamaannya, sebab-sebab yang memudahkan kita untuk mengerjakan sholat malam. Salah satu sebabnya apa, Bu? Tahu nggak? Ada lagi yang lain? Niat.
Ada lagi yang lain? Betul, niat itu semua benar, gak salah. Tapi umumnya orang yang diberikan usia tua oleh Allah tidurnya gak banyak. Ya, umumnya. Kecuali dia habiskan hari siangnya dengan yang sia-sia. Itu malamnya juga gak bermanfaat. Jadi kalau siangnya diberikan, siangnya dia manfaatkan dengan kebaikan, malamnya dia akan manfaatkan dengan kebaikan. Allah yang membangunkan dia. Bagaimana cara Allah membangunkan dia? Dia tiba-tiba bangun tanpa sadar dan dia bangun lalu tiba-tiba hilang ngantuk dia. Ya. Kalau sudah bangun tengah malam hilang ngantuk, apa yang dilakukan? Wudu. Sebelumnya doa, sebelumnya pegang HP. Subhanallah. Ini bala, ini siapa aja manusia jadi bala ini. Ujiannya tuh ini satu. Astagfirullah, astagfirullah. Padahal yang dilihat nggak ada yang penting. Nggak ada juga yang ngasih duit 100 juta, nggak ada. Nggak ada yang penting. Bangun malam, ini kesempatan kita untuk ibadah kepada Allah. Kesempatan kita untuk mengadu kepada Allah. Kesempatan kita, pokoknya apa yang kita dapati dari keluh kesah di hari, siang, sholat malam tempatnya. Sekecil apapun. Jangan pernah menganggap kecil masalah. Kalau Allah tempat kita kembali, maka kita akan mendapatkan jalan keluar. Walaupun kita hanya risau dengan masalah-masalah yang kecil. Apa saja? Ya Allah, sendalku hilang. Pernah nggak kita bangun malam ngelapor karena sendal hilang? Nggak pernah. Ustaz, sepenting itu Ustaz. Lah, semakin masalah kecil kau laporkan kepada Allah, semakin menunjukkan ketergantungan dirimu kepada Allah. Allah senang. Jadi semakin kita banyak doa, semakin kita banyak minta, semakin menunjukkan Allah itu maha kuasa, kita itu lemah. Semakin menunjukkan ini, Allah semakin mencintai kita. Semakin orang gak pernah minta, gak pernah doa, gak pernah menunjukkan dia lemah di hadapan Allah, Allah katakan dia sombong. Dia sombong seolah-olah gak butuh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu, di dalam hadis dikatakan, orang yang tidak pernah doa itu Allah murka kepada dia, karena dia orang-orang yang sombong, yang merasa tidak butuh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita baca ayat yang pertama, surat As-Sajdah ayat ke-16. Tatajafa junubuhum anil madaji'. Punggung mereka jauh dari tempat tidur. Siapa maksudnya? Penghuni surga. Dibocorkan oleh Allah Subhanahu wa taala amalan penghuni surga. Mengapa mereka masuk surga? Ternyata Allah kabarkan di Quran, tatajafa junubuhum anil madaji'. Punggungnya jauh dari tempat tidur. Artinya bangun tidak banyak tidur. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum biqiyamul lail, fa innahu da'bus salihin qablakum, wa huwa qurbatu ila rabbikum, wa maghfiratu lisayyi'at, wa manhatu 'anil itsm." Kata Rasulullah SAW, harusnya kalian sholat malam. Alaikum. Alaikum itu kalau diartikan bisa artinya harus, wajib. Contoh dalil dalam Al-Quran, kata Rasulullah, kata Allah, kutiba alaikumu siyam. Apa diartikan bahasa Indonesianya? Diwajibkan atas kalian berpuasa. Padahal dalam lafaz Arabnya nggak ada kalimat wajib. Kutiba, ditulis, alaikum, atas kalian berpuasa. Dituliskan atas kalian berpuasa, maksudnya wajib kalian berpuasa. Karena kalimatnya ada alaikum. Sama di sini. Alaikum biqiyamil lail. Harusnya kalian salat malam. Fa innahu da'bus salihin qablakum. Karena itu amalan orang-orang soleh sebelum kalian.
Wa huwa qurbatun ila rabbikum, itu mendekatkan diri kepada Allah. Wa maghfiratul lisayyi'at, pengampun dosa kalian. Wa manhatu 'anil itsm. Ada yang bawa buku enggak? Ada yang bawa buku? Oke. Coba Bu penerjemahannya, apa artinya di situ? Silahkan. Hadisnya Bu, alaikum biqiyamul lail. Lakukanlah sholat malam, sesungguhnya ia adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia mendekatkan kepada Rob kalian, mendatangkan ampunan bagi keburukan-keburukan, dan mencegah dari perbuatan dosa. Mencegah dari perbuatan dosa. Penerjemahan dia begitu ya. Ini bahasa Arabnya nih. Maghfiratul lisayyi'at. Maghfirah, mengampunkan dosa. Wa manhatu 'anil itsm, itu akan menghapuskan dosa. Itu yang saya pahami. Yang ingin saya tegaskan, apa bedanya maghfirah dengan menghapus dosa? Maghfirah artinya pengampun dosa. Manhatu 'anil itsm, menghalangi dari dosa dan dihapuskan dosa. Ada bedanya. Salat malam itu bukan hanya penghapus dosa, tapi salat malam itu adalah penjaga kalian dari sebab datangnya murka Allah. Maka dikatakan maghfirah. Maghfirah itu bukan hanya ampunan, tapi maghfirah itu adalah penjagaan supaya apa yang kita lakukan dari perbuatan dosa tidak dijadikan musibah untuk kita. Itu namanya maghfirah. Maka sholat malam itu sebagai maghfirah, sholat malam pencegah dari dosa, sholat malam itu amalan mendekatkan diri kepada Allah, sholat malam itu kebiasaan orang-orang soleh, bahkan sholat malam itu kewajiban dari Nabi. Banyak sekali hadis-hadis yang mengutamakan sholat malam. Berkata Hasan Al-Basri, lam ajid minal ibadah syai'an asyaddu minas salati fi jawful lail. Kata Hasan Al-Basri, tidak aku dapatkan ibadah satupun yang sangat dahsyat dibanding solat malam di tengah malam. Faqila lahu ma balu mustahidina ahsanun nas wujuhan. Kenapa orang-orang mutahajjidin, kenapa orang-orang yang bertahajud itu wajahnya bagus-bagus? Ditanya pada muridnya. Kenapa orang-orang bertahajud itu wajahnya berseri? Maka berkata Hasan Al-Basri, li'annahum khallu birahmani walbasahum min nurih, karena mereka bersendirian dengan Allah. Artinya tengah malam gak ada yang tahu. Maka Allah pakaikan kepada mereka cahaya Allah. Faslun, jadi kalau keutamaan sholat malam banyak sekali. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan salah satu sebab Allah bangkitkan nanti di yaumul qiyamah dengan maqam mahmud, kedudukan yang mulia, seseorang itu bangun untuk mengerjakan sholat malam. Kalau kita siangnya belajar ilmu, malamnya sholat malam, maka ilmu yang kita pelajari akan berbuah. Ilmu bagaikan bibit, sholat malam itu bagaikan pupuk dan air yang akan menyirami bibit. Kalau kita belajar agama, belajar, punya bibitnya, tapi nggak mau disirami dan tidak diberikan pupuk, bibitnya nggak tumbuh. Sehingga belajar ilmu agama tidak banyak perubahan dalam dirinya, kecuali cuman sekedar tahu. Tapi kalau orang belajar, dia belajar ilmu agama, dia tahu, wawasannya bertambah, lalu dia sirami pengetahuannya dengan sholat malam, qiyamul lail, maka akan berbuah. Apa buahnya? Akan Allah berikan kepada dia bimbingan dalam bicara, bimbingan dalam berbuat, bimbingan dalam bertindak, sehingga dia terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa dan jelek. Ini banyak orang yang tidak memperhatikan sholat malam, sehingga ilmu yang dia miliki tidak memberikan manfaat. Apa sebab-sebab yang memudahkan kita sholat malam?
qiyamul lail sa'bun ila alaman wuffiqa li qiyami wa syuruti maisarah lah. Salat malam itu sulit kecuali bagi mereka yang diberikan taufik untuk mengerjakan dan mengerjakan syarat-syarat yang memudahkan untuk bangun malam. Di antara sebab-sebab yang nampak dan sebab-sebab yang batin, ada dua sebab. Sebab zahir dan sebab batin. Sebab zahir, alla yaksurul akal. Jangan banyak makan. Apalagi kalau sudah malam. Tukang nasi lewat dipanggil, ketoprak lewat dipanggil, mie tek-tek lewat dipanggil, ya subhanallah. Semua yang lewat rumah dipanggil. Ya Rob, habis itu kenyang, bangunnya susah. Jangan terlalu banyak makan, kata Syekh. Maka di sini juga sebagian orang itu lebih suka makan malamnya sebelum maghrib. Karena ketika tidur perut sudah mulai kosong sehingga tidurnya tidak terlalu nyenyak. Dari sisi kesehatan pun sebagian mengatakan tidur ketika ingin tidur baru makan dan memenuhi perut itu pun tidak sehat. Karena perut tidak bisa bekerja maksimal untuk mengunyah makanan yang telah masuk dalam perut ketika sudah tidur. Tapi kalau dia makannya sebelum maghrib dan tidurnya ba'da isya, ada di situ waktu perut untuk mengunyah makanan-makanan dan menghancurkan makanan-makanan yang di perut. Ya, kata Syekh di sini, di antara sebab yang zahir, jangan banyak makan. Sebagian mereka berkata, ya ma'syarul muridin, la ta'kulu katsira. Wahai orang-orang muridin, muridin itu orang-orang yang memiliki keinginan menuju Allah. Jangan kalian banyak makan. Wa tashrabu katsiran, dan jangan kalian banyak minum. Fatanamu katsiran, nanti akan banyak tidur. Fatakhassaru katsiran, nanti kalian akan banyak malas. Orang semakin banyak makan akan berat badan, kenyang, akan malas, akan banyak tidur. Orang banyak tidur, kalau tidurnya kelebihan akan lemas badan. Lemas badan akan menyebabkan malas. Ala yat'ab nafsahu bin nahar bi amal syaqah. Yang berikutnya, jangan terlalu memaksakan di siang hari dengan amalan-amalan yang berat yang menyebabkan dia terlalu letih. Yang ketiga, alla yatruku qailulah bin nahar. Jangan lupa qailulah di siang hari. Apa itu qailulah? Istirahat sebentar sebelum zuhur. Istirahatnya sebelum zuhur. Biasanya paling lama 30 menit sampai waktu zuhur. Atau 20 menit biar boleh sampai waktu zuhur. Dan di sini tidak mesti tidur, tapi kalau tidur itu lebih sempurna menghilangkan letihnya. Boleh dia istirahat berbaring saja. Wa fa innaha tu'inu ala qiyamul lail, karena itu akan membantunya untuk salat malam. Wa yatanaba auzara. Ini penting nih. Jauhi dosa. Wa qala Ats-Tsauri, hurimtu qiyamul lail 5 ashhur bidzanbin adnabtuh. Aku terhalangi salat malam selama 5 bulan karena dosa yang kulakukan. Ada ini. Dan betul, dosa itu menyebabkan hati malas beribadah. Saya tapi nggak tahu ya, ibu-ibu ini dosanya apa ya seringnya, yang sering gitu. Gibah nggak kerasa itu, sama kayak makan bakso, rasanya enak. Udah selesai baru pedas. Saya mau kalau apa ya, mungkin kalau saya melihat nonton, iya, drakor ini nih, Kalau dulu mungkin zaman dulu nontonnya India, sekarang India udah nggak laku, Ustaz. Drakor sekarang. Gak suka ya? Alhamdulillah. Hah?
drama-drama Korea, film cinta-cinta, gosip juga sama tuh, gosip. Gosip itu dosa, itu nggak boleh. Apalagi ya, termasuk diantaranya adalah Allah alam musik. Coba aja suruh begadang nonton konser, kuat kakinya. Begitu sholat malam Ramadan suruh berdiri di masjid, diprotes imamnya. Ini imam ngapain sih lama-lama amat? Ya Allah. Ya itu umum ya. Saya tahu karena banyak orang yang melakukannya. Tapi kok dosa-dosa khusus kan kita nggak tahu. Setiap orang lebih tahu dirinya sendiri dosa khusus apa yang dia lakukan. Ada yang dosa khususnya suka maki-maki suami, kan ada kan. Kita kan nggak tahu. Ada yang dosa khususnya bangkang, durhaka sama suami, ada. Ada yang udah ngaji luar biasa, aktif dalam pengajian, tapi omongannya sama suami masuk ke dalam ulu hati. Nah ini yang datang suaminya sambil nangis-nangis ngomong ke saya, gimana ya subhanallah. Ingat kembali kepada poin kita, dosa menyebabkan berat sholat malam. Gak asal saya biasa aja, ya karena gak bangun malamnya memang dari dulu, jadi ngerasa biasa aja. Coba kalau sering bangun malam, tiba-tiba ada pengaruh, agak sulit hari ini, agak malas hari ini, agak berat hari ini. Biasanya ada dosa yang kita lakukan. Wa amma muyassiratul batinah, adapun secara batin, tadi secara zahir tuh enggak banyak tadi. Yang pertama, jangan banyak makan, banyak minum, jangan terlalu capek di siang hari, istirahat, jauhi dosa. 4 itu zahir sebenarnya, walaupun masih ada yang lain, tapi ini yang ditekankan oleh Syekh ya. Di antaranya yang menolong atau memudahkan kita untuk bangun malam di batin adalah salamatul qulub minal muslimin, hati yang bersih dari orang lain. Maksudnya apa? Hatinya nggak ada dengki, nggak ada benci, nggak ada hasad, nggak ada kesel. Udah deh, maafin aja orang. Mudah-mudahan saya maafin dia, Allah memaafkan saya. Mudah-mudahan saya mudahkan dia, Allah mudahkan saya. Mudah-mudahan saya hilangkan kekesalan saya kepada dia, sebab Allah Subhanahu wa taala angkat derajat dan kebaikan. Masya Allah. Khulu minal bid'ah wa i'raduhu min fudulil dunya. Jauhkan perbuatan-perbuatan bid'ah dan berpaling daripada fudulid dunya. Terlalu sibuk sama dunia, hati terlalu sibuk sama dunia. Sibuk sama dunia boleh, tapi jangan hati pun ikut sibuk sama dunia. Lagi sholat mikirin dunia, lagi wudhu mikirin imam udah salam dia masih tahiyat, imam udah selesai dia kira imam belum selesai, gara-gara dia pikiran kemana-mana. Ya, kadang-kadang kita kerja boleh, punya urusan boleh, urusan dunia silahkan, tapi jangan sampai urusan dunia kita bikin kita sibuk terus memikirkan itu. Berjalan saja, insya Allah akan ada jalannya. Bisnis, berjalan saja, jangan terlalu dipikirkan. Atau apapun masalah-masalahnya. Kalau ini yang kita kerjakan, maka hidup kita tenang. Hidup kita nyaman. Di antara juga khaufun ghalibun yalzimul qulub min qisarul amal. Rasa takut yang mendominasi
sehingga mengharuskan hati tadi sedikit angan-angan. Takut mati, takut dicabut nyawa, takut belum diampuni dosa, takut Allah murka. Di antaranya juga an ya'rif fadlu qiyamul lail, dia banyak cari pengetahuan tentang keutamaan salat malam. Apa saja sih keutamaannya? Apa sih yang didapatkan? Bagaimana sih Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang salat malam? Famin asyrafi bawa'ithu ala dzalik, dan pendorong yang paling mulia kalau ada di dalam diri kita ini, maka yang paling menguatkan adalah cinta kepada Allah. Jadi dia bangun karena ingin bersyukur, Allah ini maha baik sama aku. Kita kadang-kadang sering bangun, iya, tapi bukan karena bersyukur, Ustaz. Kenapa? Ada doa biar dikabul. Boleh Ustaz? Boleh. Tapi kata Syekh, yang paling mulia dan paling agung, faktor pendorong kau bangun di malam adalah cinta kepada Allah. Jadi orang bangun juga berderajat, bertingkat-tingkat. Ada yang bangun karena keinginan dia supaya terkabul, ada yang bangun supaya doa dia dikasih, ada yang bangun karena tidak ada lain, aku ingin bersyukur kepada Allah, cinta kepada Allah. Derajat orang yang bangun malam, jangan ditulis, itu dari saya, bukan dari buku. Kalau dari saya cuma sebagai catatan kaki, begitu. Kalau dari ulama itu baru jadi ilmu. Quwwatul imanu bi anna idza qama naji rabbah. Kekuatan iman bahwasannya kalau dia bangun naji rabbah wa anna hadiru musyahidu, dia sedang memanggil Allah, Allah menyaksikannya, Allah hadir untuk memperlihatkan. Fatahammaluna manajah ala tawil qiyam, sehingga dia mampu untuk terus munajat di sepanjang malam. Berkata Abu Salman rahimah ta'ala, ahlul lail fi lailihim aladzu min ahlul lahwi fi lahwihim. Ya Allah, kapan kita dikasih rizki ini? Kata Abu Sulaiman, orang yang sibuk ibadah di malam hari akan merasakan kelezatan dengan kelezatan yang lebih daripada kelezatan orang yang bermaksiat di malam hari. Walau lail ma ahbabtu baqa fid dunya. Kalau enggak ada malam, aku enggak suka hidup di dunia. Jadi orang ahlul ibadah itu merasakan kelezatan ibadah kapan? Malam. Ini kita kalau mau merasakan kelezatan ibadah, coba deh malam hari. Maka saya selalu menasihatkan bagi mereka yang ingin berubah dan ingin taubat kepada Allah, jangan pernah dia lupakan untuk dia sholat malam berdua munajat kepada Allah. Karena di situ dia akan merasakan nikmatnya ibadah dan nikmatnya penghambaan diri kepada Allah. Di dalam hadis yang sahih, dalam Sahih Muslim, Nabi SAW berkata, Inna fil laili la sa'atun la yuwafiqu 'abdul muslim yas'alullah fiha khairan min amri dunya wal akhirah illa atahu Allah iyah wa dzalika kullu lail. Dalam hadis riwayat Muslim, kata Rasulullah SAW, tidaklah sesungguhnya di setiap malam ada sebuah waktu. Tidaklah seorang hamba muslim bertepatan di waktu itu dia minta kebaikan dunia dan akhirat, kecuali pasti Allah akan kabulkan permintaannya itu, dan itu ada di setiap malam. Pasti. Karena dalam hadis ini katakan la yuwafiqu 'abdul muslim illa atahu iyah. Tidaklah seorang hamba muslim bertepatan dengan waktu itu, kecuali pasti Allah akan berikan kepada dia. Ihya'ul lail maratib. Ada beberapa martabat, jenjangan orang-orang yang menghidupkan malam. Yang pertama, orang yang menghidupkan malam satu malam penuh. Ini yang dilakukan oleh
sebagian ulama salaf. 1 malam penuh. Kita kalau 1 malam penuh ibadah akan tidur 1 siang penuh. Maka lebih baik jangan 1 malam penuh. Kalau sampai 1 siang penuh pun akhirnya tidur, karena kita punya kewajiban yang lain. Tapi kalau mereka yang mampu 1 malam penuh ibadah, biasanya mereka tidur sebelum subuh sedikit, itu atau ba'da subuh mereka tidur sedikit, atau ba'da syuruk mereka tidur sedikit, mereka bangun lagi. Yang kedua, an yaquma nisful lail, dia bangun setengah malam. Ini pun dilakukan oleh jamaah dari para sahabat, dari para salaf. Yang terbaik caranya adalah dia tidur 1/3 malam pertama, kemudian dia tidur lagi di 1/6 malam terakhir. Jadi kalau ada malam ba'da isya jam 7:30, dia tidurlah jam 8. Dia tidur jam 8, jam 11, setengah 12 dia bangun. Sholat malam boleh jam segitu. Bangun dia jam segitu, nanti dia tidur lagi jam 2:30 atau jam 3. Martabatus salisah, adapun martabat yang ketiga, an yaquma sulusul lail, dia bangun di 1/3 malam terakhir. Fayan bagi an yanamu nisful awal, maka dia tidur di setengah malam pertama. Wasudusul akhir, dan dia tidur di setengah malam terakhir. Jadi bangunnya sekitar jam 12-an, jam 1. Tidur lagi jam 3:30 atau jam 3. Di dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, ahabbus salati ilallahi salatu Daud, wa kana yanamu nisful lail wa yaqumu thulutsah wa yanamu thulutsah. Salat yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah salatnya Daud. Dahulu Daud alaihissalam dia tidur di setengah malam, kemudian dia bangun di 1/3 malam, kemudian dia tidur di 1/6 malam. Ini yang paling afdol. Jadi kalau ditanya salat malam yang paling afdol bagaimana Ustaz? Sebagaimana salat malamnya Daud alaihissalam. Jadi nisfu setengah malam itu kapan? Jam 12, jam 12:30 dia bangun. Kapan lagi dia tidur? 1/6 malam. Jam berapa itu? Kalau subuhnya jam 5, mungkin dia tidur sekitar 2:30 atau jam 4, 2:30. Itu yang terafdol. Pakai tidur dulu. Habis itu bangun, setelah itu tidur lagi. Agar supaya ba'da subuhnya hilang mengantuknya. Wa namu akhir lail ahsan. Tidur di akhir malam itu lebih baik. Li'annahu yadhhab bi athari nu'as min wajhi bil ghada, karena akan menghilangkan bekas ngantuknya di malam hari. Yuqallilu sufrah, mempersedikit sufrah, yaitu enggak menjadikan dia pucat begitu. Jadi dia sudah tidur dulu. Martabat yang keempat, an yaquma sudusul lail aw khumus, wa afdal min dzalika ma kana fi nisfil akhirah, wa ba'dhum yaqulu afdalu sudusul akhirah. Bangun ketika 1/6 malam atau 1/5 malam, dan yang lebih afdolnya itu setelah setengah malam. Yang lebih afdolnya setelah 1/6 malam. Jadi kalau cuma mau bangun sekali aja dan enggak tidur lagi, maka di 1/3 atau di 1/6 malam terakhir. Jadi jam 3-an atau 3:30 sudah bangun. Martabat yang kelima, an la yura'i takdir, fa inna mura'atu dzalika sha'ab. Dia enggak memperhatikan 1/3, 1/4, enggak. Yang penting dia bangun. Lalu dia capek, dia tidur. Ini martabat yang kelima. Ya, Allahu a'lam. Jadi kalau Syekh di sini meletakkan martabat yang pertama untuk sholat malam itu adalah yang setiap malamnya hidup. Tapi yang terafdol adalah sebagaimana diajarkan Nabi Daud alaihissalam. Setengah malam tidur,
sepertiganya bangun, seperenamnya tidur lagi. Thumma fima yaf'alu tariqan. Ahaduma an yakumul awwal al-lail in illa an yaghlib an-nawm fayanam. Fayantabah qam, fa idza ghalaba an-nawm fanam. Wa hadha min ashadd mukabadah wa tariqu jama'a min as-salaf. Ada dua cara. Yang pertama, ya di martabat yang kelima ya, dia enggak memperhatikan waktu. Pokoknya kapan dia bangun. Ini dua caranya. Yang pertama, dia bangun di awal malam, ila an yaghlibun naum fanam. Kalau dia sudah ngantuk dia tidur. Kalau dia terbangun, dia bangun. Kalau dia ngantuk dia tidur lagi. Ini mukabadah. Ini orang yang dikatakan mukabadah, yang orang jauh punggung dari tempat tidur. Di dalam hadis Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ma kunna nasha an nara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musalliyan min al-lail ila ra'ayna wa ma kunna nasha an narahu na'iman ila ra'ayna. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, dahulu kami jika ingin melihat Rasulullah SAW tidur malam, jika kami ingin melihat Rasulullah SAW sholat malam, maka tidak ada waktu pasti kami lihat dia sholat. Tapi kalau kami mau melihat dia dalam keadaan tidur, tidak ada waktu kecuali dia pasti tidur. Jadi Rasulullah SAW itu sholatnya adalah sholat, tidurnya pun dia tidur. Dahulu Umar sholat di malam hari, Masya Allah. Dahulu Umar sholat di malam hari sekehendaknya. Kalau dia mampu sholat panjang-panjang. Wa hatta idza kana min akhir lail ay qadha ahlah. Sampai di akhir malam dia bangunkan keluarganya, dia katakan salat. Berkata Dhahhak, aku menemui satu kaum atau beberapa kaum yang mereka malu dari Allah dikarenakan gelapnya malam dan panjangnya hari, dan mereka dalam keadaan tidur. Jalan yang kedua, dia tidur di awal malam, kemudian fa idza akhadha haddahu minan naum, diambil jatah tidurnya, kemudian dia terbangun, qamal baki, dia habiskan yang lainnya lagi dari waktu dia tidur. Berkata Sufyan Ats-Tsauri, innama hiya awwalu naumah fa idza tabahat lam aqulha. Kata Imam Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri, itu adalah cuman karena idan tabahat lam aqulha, ya innama hiya awwalu naumah, itu tidur yang pertama saja. Yang keenam, martabat yang keenam, an yaquma miqdaru arba'aka rakaat atau rakaatain, dia bangun malam cuman sekedar seperti 4 atau 2 rakaat. Nabi SAW bersabda, "Shallu minal laili wa shallu arba'an, shallu rakaatain." Rasulullah mengatakan, salatlah di malam hari, salatlah 4 dan salatlah 2 rakaat. Di dalam hadis riwayat Abu Daud berkata Rasulullah SAW, "Man istayqadha minal laili ay qadha imra'atah falyusalliya jami'an rakaatain kutiba litilka idzin adz-dzakirin Allah katsira wa dzakirat." Tidaklah seorang laki-laki tidur di malam hari, kemudian dia membangunkan istrinya, lalu mereka sholat bersama berjamaah 2 rakaat, kecuali dituliskan bagi dia bagaikan orang-orang zakirin wa zakirat, orang-orang yang banyak mengingat Allah dan wanita yang banyak mengingat Allah. Ini keutamaan sholat membangunkan pasangan, dibangunkan lalu sholat berjamaah seperti az-zakirin Allah katsira wa dzakirat. Berkata Thalhah bin Musarrif ketika dia memerintahkan keluarganya untuk bangun malam, "Shallu rakaatain." Salatlah engkau 2 rakaat. Fa inna sholati fi jawfil laili tahuddul auzar. Karena salat di tengah malam akan menggugurkan dosa. Fa hadhihi turuqul qismatul lail. Inilah pembagian tentang malam. Falyatakhayyar muridu li nafsi ma yashul alaih. Maka boleh kau pilih mana yang mudah untuk dirimu. Fa in sa'aba qiyamu alaihi fil wastul lail. Kalau kau sulit untuk berdiri
melakukannya di tengah malam, fala yanbaghi an yukhilla bi ihya'i ma baina isya'in wa wird sahar. Kalau kau enggak bisa bangun di tengah malam, maka bisa kau hidupkan di antara dua isya, yaitu maksudnya di antara isya dan subuh. Ya, liyakuna qa'iman fi tarifain wa hada martabatus sabi'ah. Inilah derajat yang ketujuh, yaitu salatnya hanya ketika sebelum ingin tidur atau baru bangun sebentar lagi subuh. Itu martabat yang ketujuh. Pembahasan. Wa amman sa'ubat alaihi tahara fil lail, taqulat alaihi salat, falyajlis mustaqbil qiblah. Kalau dia sulit taharah, bersuci di malam hari. Kenapa? Karena ini mungkin di zaman dulu ya, di zaman dulu, zaman Rasulullah SAW, itu kan kamar mandinya di luar rumah. Perempuan-perempuan kadang-kadang ingin buang airnya sulit kalau di luar rumah. Maka kata Rasulullah, kata Syekh di sini, kalau sulit bagimu bersuci di malam hari dan berat bagimu sholat, maka hendaklah engkau duduk menghadap kiblat, mengingat Allah, berdoa kepada Allah. Fa in lam yajlis falyad'u wa huwa muttaji'. Kalau enggak bisa duduk, doa walaupun sambil tiduran. Wa in kana law wirid fa ghalabahu naum wa fatah. Kalau dia punya wiridan, maka wiridkan walaupun tiba-tiba dia tertidur tanpa sadar. Falyati bihi ba'da shalatid duha. Lalu dia salat malamnya setelah salat duha. Faqad warada dzalika bil hadis, karena telah datang hadis yang semakna dengan ini. Jadi paham maksudnya? Enggak bisa bangun malam Ustaz, bisa doa enggak? Bisa, doa saja sudah. Enggak bisa bangun malam Ustaz, masih ngantuk atau sulit kamar mandi atau mungkin lagi haid, lagi nifas, tapi kebangun di malam hari, bangun. Kalau bisa duduk sambil doa ngadap kiblat, duduk, doa sambil ngadap kiblat. Kalau enggak bisa juga doa walaupun di atas tempat tidur. Falyahdhar man lahu 'adatun bi qiyamul lail an yatruk. Jangan sampai orang-orang yang memiliki kebiasaan salat malam tiba-tiba dia meninggalkan kebiasaan itu. Karena Rasulullah SAW bersabda, la takun mislu fulan kana yaqumul lail fataraka qiyamul lail. Jangan engkau seperti si fulan yang dahulu dia salat malam kemudian dia tinggalkan salat malam. Ini yang berkaitan dengan salat malam. Jadi kalau nggak bisa bangun, boleh doa. Doa saja, doanya termasuk, ya Allah bangunkan aku di malam besok. Boleh. Kemudian, faslun fi bayanil layali wa ayyamul fadilah. Pembahasan tentang malam dan hari-hari yang memiliki keutamaan. Amma layali makhsusah bil mazidil fadl lati yustahabu ihya'uha fa khamsatul asyara layl. Adapun malam yang dikhususkan yang memiliki kelebihan disunahkan untuk menghidupkan malam itu ada 15 malam. Wala yanbaghi lil murid an yaghfal. Jangan sampai seorang murid itu lalai daripada 15 ini. Li'annahu idza ghafala tajir an musimul ribah famata biyarbah. Karena kapan seorang pedagang itu lalai dari musim panen, kapan dia mau untung dagangnya? Seperti itu juga orang yang ingin panen akhirat, kalau dia lalai kapan musim panennya, dia akan kecewa. Wa min hadhil laila sab'a fi Ramadan. Di antara hari-hari yang mulia itu ada 7 hari di Ramadan. Lailah wasabi'ah asyarah. Dari mulai 17 malam 17. Yalati kanat sabihataha waqatul badar. Ini malam yang terjadinya perang Badar. Wasat baqiya min autaru asyar fa id fihinna tutlabu lailatul qadar. Karena kemungkinan di malam itu akan terjadi malam Lailatul Qadar. Wa masamanul akhar. Adapun yang 8 terakhir, fa awal laila minal Muharram. Nah, sisa 8 malam. Kan tadi 7 kan ada berapa malam yang utama? 15 malam.
Yang 7-nya ada di mana? Ramadan. Sisa yang 8-nya, 7 tambah 8, 15. Pertama, awal laila minal Muharram, yaitu hari pertama bulan Muharram. Juga Lailatul Asyura, hari ke-10 bulan Muharram. Wa awal laila Rajab wa lailatul nisfu minhu. Awal waktu hari Rajab, awal tengah bulan Rajab, tengah. Wa lailat 27 minhu, atau malam 27, fa innaha lailatul mi'raj, karena itulah malam Rasulullah SAW mi'raj. Wa lailatul nisfu min Sya'ban lailatul Arafah wa lailatul Idain, wa qad warada salawatul ba'dul hadil lailah wa laysa fiha ma yathbut. Adapun salat malam-malam mi'raj atau malam nisfu Sya'ban atau malam Arafah, ya, atau malam-malam Id, waqad warada salatul ba'di hadil laila wa laysa fiha masbut. Kadang-kadang tidak ada hadis yang sahih. Wa amal ayyamul fadilah fatis'atu asyara. Adapun kalau disebutkan hari yang utama, maka ada 19. Yaumul Arafah, Yaumul Asyura, Yaumus Sab'a wa Ishrina min Rajab, wa huwa awwalu yaumul habata fi Jibril ala Nabi SAW. Wa Yaumus Sab'a wa Ishrina min Ramadan. Ini bisa diutamakan. Hari Arafah, ini harinya ya. Kalau tadi kan malamnya, kalau ini harinya. Hari siang di Arafah, hari Asyura, hari Sab'a wa Ishrina min Rajab, tanggal 27 Rajab. Wa huwa awwal yaumah habata fi Jibril ala Nabi SAW. Wa yaumus Sab'a wa Ishrina min Ramadan, hari 27 Ramadan. Yang berikutnya yauman nisfu Sya'ban, ketika malam nisfu Sya'ban, hari nisfu Sya'ban, hari Jumat, hari raya, hari yang diketahui tentang Zulhijjah, hari-hari yang telah ditentukan. Wa min fadail ayyami fi usbu' yaumul Itsnin, Khamis, ayyamul Bait, fiha fadlun kabir madhkuru fih. Adapun keutamaan melakukan di setiap bulan, itu adalah bulan-bulan mingguan atau bulanan, atau juga ayyamul Bait, ketika hari-hari matahari atau bulan memutih. Fiha fadlun kabir madhkur, fadail siyam. Di sana ada keutamaan-keutamaan besar bagi mereka yang mau berpuasa. Jadi ini berkaitan tentang salat malam dan menghidupkan malam harinya. Di bulan Rajab tadi dikatakan 27 Rajab di siang hari. Bukan. Ya. Yang dia katakan bahwasannya awal yauma hubita fi Jibril alaihi Nabi SAW. Ya. Harinya, siangnya. Kalau yang derajat malam itu 7 pada Ramadan, 8 pada hari-hari yang lain. Yang 8 di hari pertama bulan Muharram, hari Asyura, malam ini. Malam Asyura. Awal malam bulan Rajab. Oke. Awal malam bulan Muharram, malam Asyura, malam awal bulan Rajab, di malam pertengahan bulan Rajab, malam 27 Rajab katanya Isra Mi'raj di sini. Malam di pertengahan bulan Sya'ban, malam di hari Arafah, 2 malam Id. Iya, tapi enggak semuanya, Ibu. Ini enggak semuanya menggunakan hadis yang sahih ini memang. Ya. Maka di sini dikasih taklik atau catatan kaki oleh penulis atau pentahqiq, hada sahih laisa maqsud bil ihya qiyam kullu lail bal labudda min naum ba'du wal farqu fi hada baina lailatul qadar
Ya maksudnya ini sebagian malamnya benar, tapi bukan maksudnya kita betul-betul bermalam terus-terusan satu malam. Itu berkaitan tentang sholat malam. Selesai kita dari kitab ini seperempat yang berkaitan tentang ibadah. Karena buku ini terbagi menjadi empat. Seperempat pertama berkaitan tentang ibadah. Maka itu nanti tentang puasa, tentang sholat, tentang wudu, tentang zakat dia sudah selesai semua. Tentang zikir sudah selesai, ibadat. Di seperempat kedua itu akan berbicara tentang adat. Adat-adat di sini nanti maksudnya adalah kebiasaan yang kita lakukan. Seperti makan, adab-adabnya gimana, tidur, adab-adabnya gimana. Nanti di seperempat ketiga dia akan membahas tentang membahas tentang seperempat yang menyelamatkan. Apa sih yang perlu kau bersikap sabar, syukur, itu menyelamatkan. Nanti terakhir dia akan berbicara seperempat yang menghancurkan di bab terakhir. Apa saja itu yang berkaitan tentang muhlikat, perkara-perkara yang terlarang, yang tidak boleh, yang menghancurkan, merusak, apa itu. Itu nanti dibahas di seperempat terakhir. Termasuk nanti dia akan bahas tentang zuhud, tentang tawakal, tentang roja, tentang khauf, tentang ujub. Maka ada munjiat. Seperempat terakhir sifat-sifat yang menyebabkan kau selamat. Muhlikat. Oke, kita bahas lagi sekarang, masuk dalam seperempat kedua. Bab fi adabil akal wa ijtima' alai wa diyafatu wa nahwu dzalik. Bab tentang adab-adab makan, berkumpul untuk makan, melayani tamu dan semakna dengan ini. Wa adabul akal minha ma huwa qablah, wa minha ma huwa ma'al akal, wa minha ma huwa ba'dal akal. Adapun adab-adab makan itu ada yang dilakukan sebelum makan, ada yang dilakukan ketika makan, ada yang dilakukan setelah makan. Faminal qismil awal, adapun yang pertama, adab yang dilakukan sebelum makan, ghusl yadaini qabla al-akal, mencuci kedua tangan sebelum makan. Kama waradal hadits, lianna la takhlu min ad-daran. Karena ada hadis yang semakna dengan ini, karena tangan itu tidak pernah kosong dari kotoran. Ya, ada kotornya. Wa min dzalika an yudha' ta'am ala sufrah mawdu'ah 'ala al-ard. Nah, ini adab makannya Syekh ini. Kayaknya kita jarang nih menggunakan nih. Meletakkan hidangan itu di bawah, di atas sufrah. Sufrah itu seperti alas. Jadi makannya di bawah pakai tikar. Nah, itu kan bahasa kita tuh. Kalau kita sekarang makan pakai meja. Seorang sekarang nih makan pakai meja, nggak pakai kursi. Subhanallah, bingung kita makannya. Makan sambil berdiri. Itu nggak sesuai dengan adab, itu nggak sesuai dengan etika Islam. Rasulullah SAW dengan para sahabat itu makan selalu di bawah. Itu menunjukkan ketawaduan dan kerendahan hati. Fa innahu aqrab ila fi'il Rasulullah SAW min rif'ah ala ma'idah wa huwa adna ila tawadu. Ini kan kata Syekh, kalau kau makan di bawah, kau letakkan makanan di bawah pakai sufroh. Sufroh itu apa? Alas. Nah, kalau kita pergi ke Timur Tengah makan di rumah makan Arab, kita dikasih plastik, tahu nggak plastik? Yang dilebarin, itu sufroh namanya. Itu sufroh sebenarnya, alas itu. Wa huwa adna ila wa min dalika an yajlis jilsah ala sufroh. Dia juga duduk di atas sufroh. Duduk juga. Fayansibu rijlahu yumna
dia naikkan kaki kanan. Wa ya'tamad ala yusra, dia duduk di atas kaki kiri. Bukan bersila. Jadi kaki kiri dia lipat, dia duduk di atas kaki kiri. Kaki kanannya tekuk ke atas. Itu bukan hadis ya. Hadisnya nggak ada begitu. Cuma nih etika yang disebutkan oleh para ulama, karena kalau kamu duduk kayak begitu akan menekan lambungmu. Jadi lebih cepat kenyang. Gitu, karena lambung tersempitkan dengan duduknya kita. Iya, wanita juga sama. Laki-laki zaman sekarang sudah susah duduk kayak begini. Kenapa? Perutnya buncit. Saya contohkan ya. Begini. Seperti ini. Hah? Makannya nggak santai ya. Ini menurut Syekh begini. Jadi perut ini akan tertahan. Dia makan pakai tangan kanan. Hah? Bukan. Nggak buru-buru. Nah, kalau kita makan seperti ini pun juga sebenarnya boleh. Nah, ini boleh. Tapi kalau Syekh tadi menganjurkan seperti ini supaya menekan lambung. Kaki kanan yang dinaikkan. Kenapa? Ya, makannya sedikit. Ya, betul. Tapi kadang-kadang orang makan sedikit atau banyak bukan cara duduknya. Lihat lawan makannya. Lihat lauk. Tapi itu salah satu cara yang dinasihatkan Syekh. Tapi kalau ditanya ada hadisnya nggak ada hadisnya itu. Itu cuman etika yang disebutkan oleh para ulama. Wa min dzalika, na'am. Oke. Wa yanwi ya'kul an yataqwa ala taatillah. Ini penting juga. Adab makan juga berikutnya. Kamu makan kenapa sih? Lapar, Ustaz. Kamu mau makan kenapa sih? Pengen enak-enakan aja, Ustaz. Kan kebanyakan gitu. Makan kenapa? Tujuannya kata Syekh, kalau makan tujuannya supaya kuat dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi kalau di dalam hati sudah diniatkan untuk mendapatkan ketakwaan, maka makannya jadi ibadah. Ya bukan berarti yang hanya menghilangkan lapar jadi dosa, tidak juga. Cuman kalau dia hadirkan di dalam jiwanya, tujuannya adalah mendapatkan ketakwaan atau bisa beramal soleh, memiliki kekuatan, itu lebih baik. Liyakuna muti'an bil akal, atau agar dia bisa lebih taat dengan makan. Wala yaksudu bihi tana'um faqat, jangan hanya sekedar untuk enak-enakan saja. Yang penting enak. Alamatu sihhatu hadin niat, tanda bahwasannya niat ini ada dalam hati, akhdu bulghah duna syaba'. Dia ambil makan secukupnya, enggak mesti kenyang. Tanda makan kamu itu karena Allah, kamu berhenti sebelum kenyang, kata Syekh. Tapi kalau tanda makan itu karena nafsu, kata dokter jangan dimakan, tetap dimakan juga. Berarti makannya karena apa? Karena nafsu. All you can eat ini dibahas oleh para ulama. Boleh nggak kita masuk ke dalam satu tempat yang di sana kamu boleh makan berapa saja, bayarnya sekian. Kalau nggak habis nanti akan digramkan, kamu kena denda. Ya kan? Begitu ya Bu ya, sebagiannya. Ada yang nggak pakai denda? Wah, yang nggak pakai denda takut orang ambil kebanyakan ntar nggak habis itu. Oh, dibatasin. Jamnya dibatasin. Intinya ikhtilaf ulama dalam masalah itu. Kenapa ada yang melarang, Ustadz? Karena itu seperti beli kucing dalam karung.
Kalau beli itu jelas harganya berapa, yang dibeli apa, itu beli yang dibolehkan. Kalau beli yang nggak jelas, itu namanya beli kucing dalam karung. Sekarang kamu bayar 100.000, itu harganya jelas, maka pasnya kan itu nggak jelas kata dia. Pendapat yang pertama mengatakan itu termasuk terlarang karena ketidakjelasan dalam akad. Goror, masya Allah, udah pada pinter ini. Pendapat kedua mengatakan boleh karena setiap dia mengatakan harga itu pasti dia udah mengadakan penelitian, udah ngira dia. Lalu yang dia hidangkan juga kamu boleh makan semua, tapi isinya tempe goreng, tempe rebus, udah tahu dia nggak bakalan lebih dari itu. Iya, jadi dia udah nakar. Kalau ada daging juga dagingnya berapa, kalau ada ayam ayamnya berapa, dia udah takar. Nah, kalau kembali kepada itu maka all you can eat itu ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh. Tapi Allah alam ya, tergantung. Sebenarnya all you apa tadi? Itu udah terjadi dari zaman dulu. Kalau zaman dulu warung Sunda makan sepuasnya, dihidangin. Lalapan, ya nggak boleh nambah nasi. Dulu udah ada begitu. Ya. Tapi jangan sampai makan sampai muntah, ini haram. Makan sampai muntah itu haram karena mudarat, merusak diri kita. Jadi kalau ada orang pamer-pamer saya makan terbanyak tapi ujung-ujungnya dimuntahin, itu haram, nggak boleh. Buat apa kamu makan seperti itu? Jadi para ulama membatasi kapan makan itu menjadi haram, kenyang itu menjadi terlarang, ketika kenyang itu mengantarkan kau muntah. Kenyangnya bisa jadi terlarang. Seperti itu. Pedas level-levelan. Hukum asalnya makanan itu halal, tapi jangan sampai memudaratkan kita. Jangan cuman gara-gara enak-enakan perut, enak-enakan keringetan, makan tiba-tiba 2 hari 2 malam muntah. Itu mudarat, tidak boleh kita memudaratkan diri kita. Ya, tidak boleh. Apalagi sampai mengantarkan kepada sakit. Tadi apa, kembali kepada niat makan supaya untuk taat kepada Allah, jangan hanya sekedar untuk enak-enakan. Walaupun itu boleh, tapi kalau hadirkan hati untuk taat kepada Allah itu lebih sempurna. Tanda bahwasanya niat dia benar karena Allah, dia berhenti sebelum kenyang. Kadang-kadang ada orang diuji sama Allah, lidah dia semua yang dia makan enak. Ada nih orang ujiannya kayak begini nih. Sampai dia mau berhenti makan juga bingung karena semua yang dia makan enak. Ada orang ujiannya semua yang dia makan gak enak. Seenak apapun gak enak dia makan. Ya. Di sini berarti manusia itu harus tahu makan itu bukan hanya sekedar enak dan gak enak, tapi makan itu adalah sesuai kebutuhan. Kalau kamu rasakan semua gak enak, apakah dengan sebab itu kamu gak makan? Kamu akan sakit, mudarat buat kamu. Kalau kamu rasakan semua itu enak, apakah dengan itu kamu makan terus? Kamu akan sakit. Maka dalam hadits dikatakan, ma mala ibnu Adam wi'an syarru min batni. Tidak ada bejana yang dipenuhi Bani Adam lebih syar, lebih jelek dibanding dia memenuhi perutnya. Hasbu ibnu Adam akalatun yukminat solbah. Cukuplah dia makan yang menguatkan punggungnya. Fa in kana la mahalah, kalau memang harus lebih, maka 1/3 untuk makan, 1/3 untuk minum, 1/3 untuk nafas. Jangan sampai buat napas aja udah nggak ada. Begah. Ya. Itu nggak sehat. Nanti di sini mudah-mudahan ada Ustadz Abdurrahman Dani yang akan membahas tentang makanan-makanan sehat. Itu penting juga tuh. Kamis keempat ya, Ustadz Abdurrahman Dani.
makanan-makanan sehat. Apalagi bagi yang sudah usia 40 tahun ke atas itu. 40 tahun belum terlalu kerasa, 45, 50, 60 perhatikan makan. Karena hampir semua penyakit asalnya dari makanan. Min daruratu hadin niyat an la ya'mad yadahu ila ta'am ila huwa ja'i. Maka diantaranya juga jangan dia terlalu mencari makanan kecuali dia lapar. Wa yarfa' yadahu qabla syaba'. Dan dia berhenti sebelum dia kenyang. Wa in fa'ala dzalika lam yakad yahtaj ila tabib. Kalau ini kau kerjakan, hampir-hampir kau enggak butuh dokter. Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Makan untuk menguatkan diri. Kalau ini kau lakukan, hampir-hampir hidupmu enggak butuh dokter. Saya punya teman, semoga Allah merahmati dia, sudah meninggal sekarang. Dulu teman saya kuliah, umurnya lebih muda dari saya jauh. Qadarullah, badannya gemuk. Mungkin di usia dia baru di usia 33 atau 34 meninggal. Masih muda, 34, 35 masih muda. Enggak tahu, kata istrinya 2 hari ini perutnya sakit, setelah sakit tiba-tiba meninggal. Ya menurut salah satunya karena mungkin terlalu banyak makan mungkin, atau terlalu besar badannya. Jihad, ada yang mengatakan syahid, meninggal karena sakit perut, syahid. Wa min dzalika an yarda bil wujud min rizqi. Di antara adabnya adalah ridha dengan yang ada, yang di depan mata. Jangan cari yang enggak ada. Wala yahtaqir yasiru min, jangan merendahkan makanan yang sedikit. Ini doang, masa enggak ada yang lain. Wa yastahid fi taktsirul aidi ala ta'am walau amin ahli waladi. Usahakan kalau lagi makan, ajak tangan yang banyak untuk makan. Maksudnya apa? Ajak orang-orang makan. Ya. Ajak orang-orang makan. Itu sunnah. Itu sunnah. Bagus. Makan di nampan itu sunnah. Rasulullah SAW makan di nampan. Rasulullah SAW makan bersama Aisyah bukan lagi suap-suapan, tapi saling menjilat jari. Aisyah menjilat jari Rasulullah menjilat jari Aisyah. Kata para ulama itu dalil makan berjamaah itu sunnah. Ya bukan sama suami istri saja, kita punya anak, kita makan, kita suapin anak, itu juga sunnah. Qismus tsani, adab yang kedua dari makan, yaitu keadaan makan. Tadi cara makannya, ya, tadi itu adalah bagaimana makannya, cuci tangan, kemudian dia sidangkan, diletakkan di bawah alasnya, makan ketika mulai, jangan terlalu kenyang, berhenti sebelum kenyang. Sekarang an yabda bismillah fi awal wa yahmadullah ta'ala fi akhir. Dia memulai dengan bismillah dan diakhiri dengan alhamdulillah. Di dalam hadis dikatakan, barang siapa yang mengucapkan setelah makannya alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqni min ghairi haulin minni wala quwwati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mengucapkan alhamdulillah, doa setelah makan tadi, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah akan ampuni dosanya. Udah dikasih makan, dikasih enak, dikasih kenyang, dikasih sehat, baca doa, diampuni lagi dosanya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi yang ingin didustakan dari Allah Subhanahu wa taala? Udah dikasih makan, kasih kenyang, kasih enak, kasih ampun. Wa min dzalika an ya'kulu bil yumna, makan pakai tangan kanan. Yusaghiru luqmah, suapannya jangan terlalu gede, kecil-kecil aja. Ini sebagian orang Arab yang nggak bisa suap ya. Dia biasa suapnya itu 1 genggam tangan. Kalau bisa ya sesuap kecil, maka itu sebagian mengatakan pakai 3 jari.
Ya, ala yamuddu yadahu ila ukhra hatta yabtaligh awal. Jangan dia sambil suapan sampai habis yang dikunyah. Nah, belum selesai dikunyah dan ngambil yang lain, belum selesai ngambil yang lain. Subhanallah. Wanya itu memakul, jangan dia mencela makanan. Enggak boleh. Dalam sebuah riwayat dikatakan, ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'amul qattu. Rasulullah enggak sama sekali enggak pernah mencela makanan. Kalau dia mau, dia makan, kalau dia tidak mau, dia tinggalkan. Kalau enggak mau cukup tinggalkan, enggak perlu dicela. Di antaranya juga makan yang terdekat, illa an yakuna ta'amun mutanawwi'an kal fakiha wa la ya'kulu bi salasa asabi. Makan yang terdekat. Jangan ambil yang jauh kecuali makanannya beraneka ragam. Yang jauh ragamnya beda dengan yang dekat, boleh diambil yang jauh. Dan makanlah dengan 3 jari. Idza waqa'atil luqmah, kalau ada yang jatuh, ambil. Wa min dzalika ala yanfakhu fit ta'am. Di antara adab makan, ini sering nih ibu-ibu lupa nih adab ini nih. Jangan suka tiup makanan. Kipasin boleh. Kenapa kipasin boleh, tiup nggak boleh Ustaz? Kipas dari angin, tiup itu dari mulut kita. Mulut kita itu belum tentu sehat, apalagi habis ditiupin dikasih ke anak. Ada bakteri, ya, ada bengeknya mungkin, atau ada TBC, atau ada COVID-nya, dia tiupin ke makanan, habis itu dia kasih anak. Maka tidak boleh meniup makanan yang panas. Wala yajma' baina tamar wan nawa fi tabaqal wahid. Ini penting juga nih. Jangan dia kumpulkan antara kurma dan biji di satu tempat. Kurma dan biji di satu tempat. Iya, jangan digabungin. Makan kuaci, sampah kuaci dimasukin lagi ke kuacinya. Makan kacang, bungkus kacangnya dimasukin lagi ke kacangnya. Jangan. Makan kurma, biji kurmanya letakin lagi di kurma. Jadi orang ambil kurma, ada bekas biji kurma dia. Jangan. Itu nggak boleh. Jadi bukan hanya kurma sebenarnya. Makanan itu baik berbungkus atau berbiji, pisahkan sampahnya di makanannya. Itu adab, etika. Ya, agar makanan itu lebih bisa terhargai dan dimakan. Bagaimana orang berburu kuliner? Apa? Wisata kuliner. Sebenarnya hukum makan dan minum itu boleh wala tasrafu, asalkan jangan berlebihan. Boleh saja asal jangan berlebihan. Cuman mau gara-gara nyari gudeg umpamanya, dia habis uang sampai 5 juta. Ya enggak, menurut saya terlalu besar lah hanya untuk makanan seperti itu. Ya. Jadi kalau memang kebetulan di satu daerah dia pengen tahu ada makanan di sini, dia pengen nyobain. Setelah dia makan, dia bersyukur kepada Allah, beraneka ragam makanan yang Allah sediakan, bersyukur, boleh. Hukum asal makanan itu boleh. Tapi dengan catatan wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan dalam apa sih? Macam aneka. Ada berlebih-lebihan dalam makannya, ada berlebih-lebihan dalam harganya. Gaya hidup Ustaz. Gaya hidup. Berlebih-lebihan dalam harga gimana? Ini makanan buat 1 orang, kalau dipanggil anak yatim bisa buat 10 orang. Aduh. Ya, kata dia, uang saya kan miliaran Ustadz. Ya betul sih, kalau uang kamu miliaran. Tapi tetap wala tusrifu, jangan berlebihan. Dipamerin.
Udah pamerin pelit pula. Subhanallah. Pamerin nggak dibagi. Udah dia pamerin di status WhatsApp-nya, asik lagi makan. Tiba-tiba temennya ngejapri, bungkusin ya, belaga nggak baca dia. Masalah makan Ustadz bukan salah satu dari Gojul Fikri Ustadz. Makanan termasuk Gozul Fikri. Gaya Gozul hidup, Fikri itu bukan hanya dari makanan, salah satu, Ustaz. semua bisa dari Gozul Fikri. Nah, ini seperti itu juga nih, adab-adab makan berjamaah. Lagi makan berjamaah, makannya ayam. Makan nasi pakai ayam. Dia masukin ayamnya ke mulutnya. Udah selesai dia kenyot-kenyot, dia taruh lagi di situ. Hah? Ya, makanya kita ajar adab sekarang. Kadang ada orang nggak sadar, saking serunya dia makan dia nggak sadar. Nah, adabnya nih maaf ya. Ini ada ayam Ustadz, ayam di mana, di bejan atau di apa nih? Nampan gede. Ya. Gimana cara makannya? Di potek, di apa tuh istilahnya? Hah? Di potek ya. Dipotong sesuai yang dia makan. Selesai udah. Jangan dia gigit, dia taruh. Dia gigit, dia taruh. Itu enggak adab. Oh, saya itu santri, Bu. Santri itu beraneka ragam kalau melihat orang makan berjamaah. Pengalaman banyak kalau mas santri. Ada yang makan daging juga dipotek. Jangan makan daging dia gigit, dia taruh lagi. Itu enggak. Ambil yang terdekat. Ambil yang terdekat juga itu adab. Ya. Allahu a'lam. As-sahih. Kemudian adab minum. Kalau dia minum dengan bejana dengan tangan kanan. Wa yanzur fihi qabla syarab. Lihat dulu sebelum minum. Apa nih? Jangan dia minum, botol nggak tahu, dia buka, dia minum, baru kerasa basi. Jangan, lihat dulu, benar nggak minumannya, bagus nggak. Fayamussu massan la ibban. Dia menghirup sedikit-sedikit, jangan langsung gelek. Qad ruya an Ali bin Abi Thalib massul ma'a massan wa la ta'ubbuhu 'abban fa innahu badu minal 'ab. Kalian minumlah seteguk demi seteguk, jangan langsung minum semuanya. Wala yashrabu qa'iman yatanafas fi syarbasalah. Jangan minum dalam keadaan berdiri. Nah, minum keadaan berdiri ini sebenarnya enggak sampai haram, tapi afdolnya duduk. Ya maka itu kita katakan enggak mutlak terlarang minum berdiri itu, tapi lebih afdol duduk. Karena Rasulullah pernah minum zam-zam sambil berdiri. Nah, orang bilang itu karena zam-zamnya atau karena keadaannya? Karena keadaan, sebagian mengatakan. Jadi enggak terkait dengan zam-zamnya. Jadi walaupun kau minum apapun dalam keadaan yang sulit duduk, ya boleh berdiri. Tapi ada yang menafsirkan tidak, itu karena minum zam-zamnya. Jadi kalau minum zam-zam, kamu boleh berdiri. Selain zam-zam, kamu duduk. Jangan. Kalau kita punya pesta-pesta yang di situ cuma berdiri makannya ya, jangan. Itu tidak sesuai dengan sunnah. Ya, makan saja tapi kita duduk. Iya. Nggak disediain, minta tempat duduk. Biar dia yang punya acara bingung cari tempat duduk. Siapa suruh nggak nyediain tempat duduk? Bawa tikar. Ya. Ya karena itu disunahkan untuk duduk dalam makan. Di dalam sahih Nabi SAW kana yatanafas fi syarbus salasan. Jangan dia bernapas dalam minuman. Sambil minum sambil tiup napas, jangan. Jangan juga dia Rasulullah kalau minum bernapas 3 kali. 1, dijauhkan dari mulutnya. 2, teguk lagi. 3, teguk lagi. Ana yakuna nafas fil ina. Yang ketiga, adab makan
disunahkan setelah makan, yamisu qabla sab' wa yul'iqu asabi'ahu. Dia menghisap jari jemarinya. Ini kan habis makan pakai jari nih. Ada sisa dijilat di tangan. Bahkan kalau ada tersisa di piring, boleh diambil yang di piring dijilat. Ya Allah, ini barokah. Ya. Kenapa sih sampai seperti itu? Ingin menampakkan betapa terima kasih dan syukurnya kepada Allah. Hal kecil tapi menunjukkan rasa terima kasih. Coba saja kalau kita ngasih ke anak kita makanan yang mereka suka, dia makan sampai bungkus aja dia kenyot. Pasti kita mau ngasih lagi suatu hari kepada dia. Karena bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita kepada Allah, kita menunjukkan rasa bersyukur itu, Allah akan memberikan nikmat kepada kita. Dalam hadis, sebentar, satu lagi. Innallaha la yarda an 'abdin an ya'kula aklah fayahmaduhu 'alaiha wa yashrubu syarbah fayahmadu 'alaiha. Allah ridho kepada seorang hamba yang makan makanan kemudian dia memuji Allah dengan makanan itu, atau dia minum minuman kemudian dia memuji Allah dengan minuman itu. Dalam riwayat, wa yaghsilu yadahu minal qamar. Kemudian dia cuci tangannya dari qamar. Qamar itu bekas daging atau gaji lemak. Dicuci tangannya, bekas itu semua. Ini adab-adab makan. Nanti akan kita bahas pembahasan tentang sebab-sebab berkumpulnya dan bersama dalam makanan. Insyaallah. Udah. Sebelum makan baca Bismillah. Bolehkah mabit di sebuah masjid di mana kita di sana dididik menghidupkan malam? Mabit itu sebenarnya menghidupkan malam ya. Sebenarnya menghidupkan malam itu boleh, itu sunnah. Bahkan kita diperintahkan untuk menghidupkan malam, bukan satu malam saja. Boleh kapan saja. Tetapi jika mengkhususkan di waktu-waktu tertentu dan melupakan mabit di rumah, ini tidak cocok. Saya pernah mengalami mabit dulu waktu masih di tahun 99-98. Waktu itu di satu masjid mengadakan mabit. Sebelum malam tidur dulu. Hijabnya kayak begini. Sebelah situ perempuan, sebelah sini laki-laki. Tapi sama-sama tidur walaupun dipisah. Menurut saya tidak pantas. Karena di situ kelihatan perempuan sedang tidur walaupun tidak terbuka auratnya. Alangkah baik ya perempuan itu tertutup, jangan bergampang-gampangan seperti itu dalam masalah bercampur baur laki-laki perempuan, ya. Hijabnya tertutup, seperti tempat-tempat iktikaf yang tertutup sekali, boleh, silahkan. Tapi kalau tempat-tempat iktikaf nggak tertutup, laki-laki perempuan bercampur, itu bukan maksud daripada mabit. Maksud dari mabit itu adalah kita berkhalawat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah kita makan dengan menimbang-nimbang kalori? Ya, sebenarnya boleh-boleh saja. Tetapi ya, maksudnya kalori ini bagaimana? Ana khawatir saking menimbang-nimbangnya akhirnya melarang makan sesuatu. Jangan makan gula, gula itu racun. Dari mana gula itu racun? Gak pernah gula itu racun. Diabetes apa semua dari gula, Ustadz? Ya, kalimatmu itu bisa mengarahkan mengharamkan gula. Saya pernah ketemu sebuah kelompok bukan mengharamkan gula, mengharamkan cabai. Iya. Iya, karena alasannya nggak ada faedahnya kecuali bikin mencret, bikin pedas gitu. Jadi haram. Ya, menimbang-nimbang boleh, tapi berlebih-lebihan sampai melarang atau mengatakan ini dan itu tanpa ada bimbingan syariat yang benar, maka tidak benar.
Cukuplah makan berhenti sebelum kenyang, makanlah sebelum lapar, jangan penuhi perut dengan makanan, banyak bergerak sebagaimana Rasulullah hidup sehat. Rasulullah itu hidup sehat. Bolehkah mencampurkan mazhab dalam sholat? Boleh mencampurkan mazhab dalam sholat, karena kita nggak diwajibkan mengikuti satu mazhab. Ada pertanyaan, tafadhol. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika safar kita kan, kalau saya nggak salah, kalau ketika safar yang sholat sunnah yang dianjurkan hanya sholat sebelum subuh dan witir saja Ustaz kan? Betul Ibu. Nah, tadi saya dengar kalau kita bangun tapi nggak sholat tahajud tapi hanya kita berdoa aja itu nggak apa-apa kan Ustaz ya berarti ya? Boleh Ibu. Jadi sebagai pengganti tahajudnya gitu, dengan begitu aja boleh ya? Boleh. Kalau berbicara boleh, saya bangun malam hanya untuk doa Ustadz. Boleh. Terbangun, karena terbiasa jadi kita terbangun waktu safar. Iya. Nggak sholat. Tapi nggak sholat, tapi baca doa itu aja nggak apa-apa. Boleh. Tapi kalau dia bangun sholat witir pun boleh. Oh iya. Ya seperti itu. Perlu kalau dia mau sholat silahkan. Oh gitu. Ustadz, apa hukumnya kita tidur pakai obat tidur? Apa hukumnya kita tidur cepat pakai obat tidur? Ini tergantung keadaan orang. Kalau dia normal, tidak usah pakai obat tidur pun sebenarnya, tinggal usahakan sedikit dia bisa tidur, maka alangkah baiknya jangan membiasakan dengan obat. Tapi kalau memang dia punya penyakit yang tidak bisa tidur, maka biasakan dengan zikir, biasakan dengan doa-doa sebelum tidur, dan dia harus konsultasi ke dokter tentang obat yang akan dia makan. Kalau dokter membolehkan, maka dia boleh makan obat tidurnya. Allahu a'lam. Silakan. Ustadz mau tanya Ustadz. Iya Bu. Kan ada, kalau kita lihat dari paparan Ustadz berarti kita itu tidur bangun tidur gitu Ustadz ya, malam ya. Itu yang tidur, afdol ya. Yang afdol ya, tidur bangun terus tidur gitu Ustadz. Tapi ada yang saya pernah lihat di YouTube gitu ya. Jadi tidur yang bagus itu adalah tidur pulas. Jadi dia tidur dari habis sisa tidak bangun-bangun, misalnya bangun langsung jam 3 baru mereka sholat gitu. Jadi tidurnya tidak setengah-setengah gitu, biar pulas gitu Ustadz. Bagaimana Ustadz? Jadi yang enak, yang bagus yang mana Ustadz? Tadi Rasulullah berkata sholat yang paling afdol sholatnya Daud alaihissalam. Sholatnya Daud alaihissalam, dia tidur setengah malam, kemudian bangun sepertiga malam, kemudian tidur seperempat malam. Hadis ini jelas-jelas mengatakan sholat yang paling afdol sholatnya Daud alaihissalam. Berarti tata cara itu yang paling afdol berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sains kurang ini ya Ustaz ya, kurang akurat ya. Kalau kita ngikutin itu kan lebih akurat yang seperti Nabi Daud ya Ustaz ya. Baik Ustaz. Allahu a'lam. Sendawa. Bolehkah bersendawa? Bersendawa boleh. Boleh. Cuman yang jadi masalah, orang sekarang baca alhamdulillah tunggu sendawa. Nah itu nggak boleh. Jadi baca alhamdulillah itu nggak perlu tunggu sendawa. Selesai makan baca alhamdulillah. Nggak apa-apa. Jadi kalau nggak sendawa nggak baca alhamdulillah, ya tidak tepat itu. Ustaz, mau nanya lagi Ustaz. Silakan Ibu. Misalnya kita sholat, kalau kita sholat di musolah di mall atau di mana kan tempatnya terbatas ya, kan. Apalagi kalau lagi maghrib gitu. Nah maghrib itu kalau kita mau habis itu kan mau ba'diyah maghrib, tapi kan nggak mungkin ya karena orang-orang pada ngantri gitu. Jadi ketika sholat maghrib, habis itu kita ba'diyah maghrib, zikirnya setelah ba'diyah maghrib itu nggak apa-apa ya Ustaz? Sambil zikir apa itu Bu? Zikir setelah sholat. Oh, jadi nggak setelah wajib maghribnya? Ya, karena setelah wajib maghrib kita bangun ba'diyah dulu, baru setelah itu baru zikir. Soalnya kalau nggak mereka ngusir kita karena Oke. mereka kan buru-buru. Nggak mungkin kita duduk sambil zikir di situ Betul. karena orang antri. Betul.
Jawabannya boleh insya Allah. Boleh setelah ba'diyah. Kita cukupkan ya, sudah masuk waktu asar. Semoga Allah rahmati kita, Allah mudahkan kita melakukan sholat malam, Allah berikan kita keistiqomahan dan kemampuan untuk terus melakukan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanallah ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.